Suaranya nyaris tidak terdengar, namun cukup untuk menghentikan gumaman sejenak. Ia masih menunduk. Air mata yang menggantung akhirnya jatuh perlahan di pipinya. Ia tidak menangis keras, tapi matanya yang sembab cukup menjadi jawaban bagi Reza, bahwa ini bukan hal mudah. Tidak untuknya, tidak juga untuk Salsabila. Tak lama setelah itu, dari ujung ruang kantin, seorang perwira wanita berlari kecil masuk sambil memanggil-manggil. Ia mendekat ke Bu Ratna dan berbisik sesuatu. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan ponsel, lalu berjalan cepat keluar ruangan. Di luar kantin, ia menekan tombol panggilan dan suara dari seberang terdengar lantang, "Gimana, Ratna? Anakmu itu serius?" Bu Ratna menjawab dengan suara gemetar, "Serius." Dia melamar pembantu itu, di depan semua orang. Telepon dari seberang adalah suara dari Kartika Dewanti, ibu kandung Reza, wanita yang tinggal di rumah mewah kawasan Dago, dikenal sebagai tokoh sosialita dan janda dari Kolonel Fatli. "Kamu pulangkan dia sekarang juga. Saya mau bicara langsung." Suara Kartika terdengar tegas. Bu Ratna hanya mengangguk, meski tidak ada yang bisa melihat anggukan itu dari seberang. Sementara itu, di dalam kantin, Reza dan Salsabila masih berdiri dalam diam. Beberapa orang mulai berdiri dan pergi. Sisanya tetap duduk karena tidak tahu harus berbuat apa. Atmosfer berubah menjadi tegang, seperti menjelang badai. Tapi Reza tetap tenang. Ia tahu badai itu akan datang. Dan ia siap. Salsabila akhirnya berkata dengan suara pelan, "Kenapa saya?" Reza menjawab, "Karena kamu berbeda. Dan saya ingin berjalan bersama orang yang berbeda." Hari itu menjadi awal dari badai yang lebih besar. Namun juga menjadi saksi bahwa cinta yang tulus seringkali dimulai dari langkah yang paling tidak terduga dan paling menantang. Gedung Sudirman tampak megah sore itu. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan di atas pelaminan, sementara karpet merah terhampar dari pintu masuk hingga ke panggung utama. Di luar gedung, barisan mobil dinas para perwira TNI dan tamu kehormatan berjajar rapi. Para undangan mengenakan batik resmi, sebagian besar wanita berdandan dengan riasan tebal, dan mengenakan kebaya mahal. Semua elemen seolah menunjukkan bahwa ini adalah pernikahan kalangan elit. Tapi tak seorang pun menduga bahwa pesta yang tampak megah ini akan menyimpan luka tak terlupakan bagi sang pengantin wanita. Salsabila berdiri tegak di atas pelaminan, mengenakan gaun warna hijau pastel yang lembut, sederhana namun anggun. Wajahnya tampak tegang, tapi tidak takut. Di sampingnya, Reza berdiri gagah dengan seragam TNI penuh medali, memegang tangan istrinya dengan erat. Beberapa tamu mulai berbisik, kebanyakan wanita berusia parubaya yang sejak awal sudah menilai pernikahan ini sebagai kesalahan besar. Tapi Reza tetap tenang, tak melepaskan genggaman tangannya sedikit pun. Di sudut ruangan, sejumlah prajurit muda berdiri memberi hormat saat pasangan pengantin lewat, sementara fotografer dan tamu sibuk mengambil gambar untuk dibagikan di media sosial. Di antara keramaian itu, seorang wanita parubaya mengenakan kebaya emas dan selendang songket berjalan perlahan menuju panggung. Senyumnya tampak manis, tapi matanya tidak menyimpan kehangatan. Dialah Kartika Dewanti, ibu dari Reza. Semua mata mengikuti langkahnya. Di tangannya, ia membawa sebuah ember logam kecil yang tampak asing di tengah pesta mewah ini. Beberapa orang menyangka itu hanya properti kejutan mungkin untuk semacam ritual adat. Tapi tidak ada yang menyangka niat sebenarnya. Salsabila melihat ibu mertuanya menaiki panggung, dan meskipun hatinya bergetar, ia tetap menunduk hormat. "Selamat datang, Bu," ucapnya pelan. Kartika mendekat, tersenyum kaku. Lalu, dalam hitungan detik yang seolah membeku, ia mengangkat ember itu tinggi, dan tanpa peringatan menyiramkan seluruh isi air komberan ke tubuh menantunya. Cipratannya menyebar ke panggung. Beberapa tamu terperangah, ada yang menjerit pelan. Kamera berhenti memotret. Suara tepuk tangan pun terhenti. Hijab Salsabila kini basah kuyup, menempel di wajahnya. Gaun pastel yang tadinya bersih kini dipenuhi noda hitam dan bau busuk. Kartika tetap berdiri, wajahnya tidak menunjukkan penyesalan. Ia hanya berkata lirih, cukup keras untuk didengar oleh para tamu terdekat, "Itu hadiah dari keluarga yang tahu tempatnya." Reza terdiam sejenak. Ia seolah membeku. Tangan yang memegang Salsabila sempat mengendur, tapi hanya sebentar. Ia kembali menggenggam tangan istrinya, lalu menarik sapu tangan dari sakunya untuk mengelap pelan wajah Salsabila. Namun, Salsabila menggeleng pelan. Ia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya hari itu, menatap ke arah semua tamu dengan mata jernih yang tak sedikit pun menunjukkan dendam. "Saya datang ke sini bukan untuk membawa malu," suaranya tenang, tapi terdengar jelas. "Saya datang untuk menjaga satu janji suci." Ruangan tetap sunyi. Tidak ada yang bergerak, bahkan lampu tampak seperti kehilangan sinarnya. Beberapa wanita mulai menunduk. Pria-pria berseragam berdiri kikuk, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Di sisi kanan pelaminan, salah satu perwira tinggi yang sejak tadi duduk diam kini menatap Salsabila dengan pandangan yang berbeda, tidak hanya kagum, tapi seakan mengenali sesuatu yang lebih dalam dari sosok di hadapannya.
Beberapa ART yang hadir sebagai tamu undangan dari keluarga besar Mes Perwira saling memandang. Salah satu dari mereka menggenggam tangan pasangannya erat-erat, seolah menyerap keberanian dari tindakan Salsabila. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya diam yang begitu kuat sehingga membungkam satu ruangan penuh. Kartika turun dari pelaminan tanpa berkata apa-apa lagi. Di belakang panggung, ia menyeka tangannya dengan tisu, seolah baru saja menyelesaikan tugas penting. Tapi yang ia tinggalkan bukan rasa bangga, melainkan rasa malu yang tak bisa dihapus dari benak siapapun yang melihat kejadian itu. Salsabila tetap berdiri. Reza berdiri di sampingnya. Tidak ada satupun yang meninggalkan panggung. Dalam diam, mereka menjadi simbol dari keteguhan dan keberanian yang tidak bisa diukur dengan darah, status, atau pangkat. Beberapa saat kemudian, MC mencoba mengembalikan suasana dengan suara gemetar, baik, acara selanjutnya, tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Fokus semua orang masih tertuju pada gaun basah itu, pada wajah yang tidak menangis, dan pada ketegaran yang tak biasa bagi seorang gadis kampung yang selama ini diremehkan. Dan dari antara tamu, mata tajam seorang perwira tinggi masih terus menatap. Tak seorang pun mengenali pria itu. Tapi kelak, semua akan tahu siapa dia, dan mengapa ia menatap penuh perhatian pada menantu yang baru saja dihina di atas pelaminan. Sementara itu, di pojok ruangan, salah satu kamera yang merekam acara terus menyala. Tanpa disengaja, ia menangkap momen yang kelak akan menjadi potongan sejarah, saat seorang wanita berdiri basah oleh penghinaan, namun tidak jatuh. Sebaliknya, ia justru mulai bersinar. Kalau kamu masih mengikuti cerita ini sampai sekarang, tuliskan angka 1 di kolom komentar, ya. Kita ingin tahu siapa saja yang masih setia menyimak kisah luar biasa ini. Kamu sungguh istimewa. Terima kasih telah ikut merasakan perjalanan batin Salsabila dan Reza. Siang itu, kawasan perumahan elit Dago Pakar di Bandung mendadak gempar. Langit cerah, yang biasanya membawa ketenangan bagi warga kelas atas kini diguncang oleh suara deru baling-baling helikopter militer yang berputar di atas atap rumah-rumah mewah. Anak-anak berlarian keluar, orang tua berdesakan di balkon, bahkan petugas keamanan kompleks terlihat kebingungan. Helikopter besar bercorak hijau loreng dengan lambang Mabes TNI mendarat perlahan di lapangan kosong di antara deretan villa mahal. Getaran tanah terasa di lantai marmer rumah-rumah sekitar. Tak butuh waktu lama, warga mulai berkumpul di sekeliling lapangan, membentuk lingkaran penasaran, penuh bisik-bisik. Siapa itu? Panglima datang? Operasi apa ini? Di dalam salah satu rumah paling besar di area itu, Kartika Dewanti sedang duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. Sudah hampir setahun sejak peristiwa memalukan di pernikahan putranya, dan sejak itu, hubungan antara dirinya dan Reza menjadi dingin. Salsabila tidak pernah kembali ke rumah Dago sejak malam itu, dan Reza lebih banyak tinggal di mes militer. Tapi pagi ini, ia menerima surat yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Panggilan pemeriksaan mendadak dari tim investigasi integritas TNI, dan rumah ini akan menjadi lokasi awal. Kartika tidak pernah mengira bahwa rumah yang selama ini ia banggakan akan disorot dalam konteks seperti ini. Suara deru baling-baling perlahan mereda saat helikopter mendarat sepenuhnya. Pintu kabin terbuka, dan 4 anggota militer berseragam lengkap turun terlebih dahulu, membentuk barisan. Mereka berdiri tegak, lalu memberikan hormat. Seorang perempuan berhijab warna hijau tua, mengenakan seragam letnan kolonel, turun perlahan dari kabin dengan langkah mantap. Wajahnya tenang, matanya tajam, dan sorotnya penuh wibawa. Semua yang melihatnya terdiam. Beberapa mengenali pangkatnya, tapi tak seorang pun mengenali wajahnya, sampai ia membuka suara. Selamat siang, saya Letnan Kolonel Zahra dari Mabes TNI. Kami ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan integritas pada lingkungan keluarga Purnawirawan Kolonel Fadli. Sontak, Kartika berdiri dari kursi. Wajahnya memucat. Nama suaminya disebut dalam konteks yang tak pernah ia bayangkan. Apa maksud semua ini? Tanyanya keras, tapi suaranya terdengar gemetar. Langkah-langkah sepatu bot tentara memasuki halaman rumah. Seorang perwira pembantu menyerahkan dokumen resmi. Tapi, perhatian semua orang tidak tertuju pada surat itu melainkan pada sosok Letnan Kolonel berhijab yang kini melangkah masuk ke halaman depan rumah, menyapu pandangannya ke sekeliling dengan tenang. Seorang tetangga berbisik ke suaminya, "Itu siapa? Cantik ya, tapi tegas, kayak pernah lihat wajahnya." Suaminya hanya menggeleng. Mereka belum menyadari bahwa wanita itu bukan orang asing bagi keluarga ini. Salsabila melepas topinya, memperlihatkan wajah yang tak asing bagi banyak orang. Namun kini, wajah itu tak lagi dihiasi oleh kerendahan hati seorang pembantu rumah tangga. Ia berdiri tegak sebagai seorang perwira TNI dengan otoritas penuh. Diam di tempat, Kartika menatapnya dengan mata terbelalak. Beberapa detik berlalu tanpa suara, lalu Salsabila atau Letkol Zahra berbicara dengan nada datar tapi jelas. "Saya datang bukan sebagai menantu, saya datang sebagai atasan Anda." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Tamu yang berdiri di sekeliling halaman, para tetangga,
bahkan ajudan yang mengawal menahan napas. Kartika tak sanggup berkata apa-apa. Lututnya melemas dan ia duduk kembali, pelipisnya berkeringat. Wajahnya tak lagi menunjukkan sikap sombong yang selama ini menjadi ciri khasnya. Salsabila melangkah mendekat, menyerahkan surat perintah resmi kepada ajudan Reza, yang kebetulan juga hadir sebagai bagian dari tim pendamping. Tugas ini bukan untuk balas dendam, katanya singkat kepada semua yang mendengar. Ini adalah tugas negara. Dari kejauhan, suara pagar besi terbuka terdengar. Reza muncul dari arah samping rumah, mengenakan seragam yang sama rapi seperti biasanya. Ia melihat helikopter, pasukan, dan istrinya. Namun bukan sebagai istri biasa, melainkan sebagai pimpinan investigasi. Ia tertegun di tempat. Mata mereka bertemu. Reza mencoba berbicara, tapi tidak ada kata